Dan pemirsa, kita beralih ke spotlight berikutnya, di mana terkait dengan kepulangan dari jemaah haji kloter pertama dari berbagai daerah di Indonesia, ini mulai tiba di tanah air usai menuntaskan rangkaian ibadah haji 1447 Hijriah. Kedatangan jemaah haji disambut oleh panitia penyelenggara ibadah haji di daerah masing-masing debarkasi. Salah satunya pemirsa di debarkasi Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 360 jemaah haji kloter 1 debarkasi Medan asal kota Medan dan kota Binjai telah tiba di tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Pesawat yang membawa rombongan jemaah mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Meskipun sempat mengalami keterlambatan sekitar 1 jam, namun proses kedatangan berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Jemaah kemudian diberangkatkan menuju asrama haji Medan dan tiba sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Seluruh jemaah pun menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk pengecekan suhu tubuh oleh petugas untuk memastikan kondisi kesehatan mereka tetap baik sepulang dari Arab Saudi. Dan selanjutnya pemirsa, para jemaah akan mengikuti pembekalan singkat serta seremonial penerimaan sebelum dilepas kembali ke daerah masing-masing. Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus mengatakan, seluruh jemaah kloter 1 yang berangkat ke Tanah Suci kembali dengan jumlah yang sama, yakni 360 orang. Kita akan simak pernyataan dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara berikut ini. Air menampung 430 ini hari tadi di Bandara Medan dan saat ini sedang proses pelepasan ke daerah masing-masing. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan jemaah kelihatan semua sehat walafiat, alhamdulillah. Berangkat 360 dan harinya juga kembali 360. Dan mudah-mudahan sekali lagi semuanya tentu berkat doa kita semua dan dukungan semua masyarakat. Dan kita berharap untuk kloter berikutnya 2 dan 17 yang akan datang bisa berjalan dengan lancar. Dan pemirsa, usai ketibaan di Tanah Suci, sebelum tiba Tanah Suci juga ini para jemaah diperiksa ya masing-masing kopernya dan ada yang kedapatan membawa air zam-zam. Koper jemaah akhirnya dibongkar dan hal yang penting untuk diperhatikan oleh para jemaah haji adalah tentang aturan barang bawaan ke tanah air pemirsa. Karena aturan penerbangan melarang pengangkutan air zam-zam di dalam koper jemaah. Petugas bandara di Arab Saudi pun terpaksa membuka paksa sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia yang kedapatan menyimpan air zam-zam di dalam bagasi. Satu persatu koper jemaah yang terdeteksi melalui mesin pemindai dipisahkan untuk pemeriksaan lanjutan. Petugas kemudian membuka koper yang dicurigai berisi cairan dan menemukan botol berisi air zam-zam yang disimpan di antara pakaian dan barang lainnya. Pemerintah Indonesia dan otoritas bandara Arab Saudi kembali mengingatkan bahwa air zam-zam tidak boleh dimasukkan ke dalam koper maupun bagasi pesawat. Ya, dan seluruh jemaah juga akan mendapatkan air zam-zam resmi yang akan didistribusikan setelah mereka tiba di tanah air. Nah, berikut ini pemirsa panduan barang bawaan jemaah haji Indonesia saat pulang ke tanah air. Jadi pemirsa, ada 3 jenis tas dan koper yang diperbolehkan, yaitu tas koper besar dengan maksimal 32 kg, tas koper kabin dengan berat maksimal 7 kg, serta tas paspor atau jinjing. Semuanya berlogo Kementerian Haji dan logo maskapai. Adapun barang-barang yang tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam koper atau tas di kabin adalah air zam-zam, kemudian benda tajam dan cairan, serta ada juga beberapa benda dan barang berharga yang dilarang dimasukkan ke dalam kabin pesawat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.